Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil Fitriansyah Akbar dari Prodi D4 Teknik Elektronika dengan NIM 19251520005. Di sini saya akan membahas tentang topologi jaringan dan perangkat lunak cloud computing. Yang pertama itu topologi jaringan. Berbicara tentang sistem cloud computing akan sangat membantu bila kita membaginya menjadi dua kelompok, yakni front end dan back end. Keduanya terhubung melalui sebuah jaringan internet. Front end terletak pada sisi pengguna atau klien, sementara back end adalah bagian dari awan. Dalam sistem ini, dalam diagram jaringan internet kerap digambarkan sebagai awan. Front end mencakup komputer, klien, dan aplikasi yang diperlukan untuk mengakses sistem cloud computing. Tidak semua sistem cloud computing memiliki interface yang sama. Untuk mengakses layanan web 2.0 seperti email berbasis web, hanya dibutuhkan web browser biasa seperti Firefox, Internet Explorer, atau Opera. Namun, ada pula sistem cloud computing yang memiliki aplikasi sendiri yang harus diinstal di komputer klien. Sementara itu, pada sisi back-end dari sistem cloud computing terdapat beragam komputer server dan sistem penyimpanan data yang kesemuanya menciptakan awan bagi layanan komputasi. Secara teori, sebuah sistem cloud computing mencakup semua program komputer yang dapat Anda bayangkan, dari data processing hingga video game. Biasanya setiap aplikasi dijalankan dan memiliki server sendiri. Sebuah server pusat mengatur jalannya sistem, seperti memonitor lalu lintas dan permintaan klien untuk memastikan semua berjalan dengan baik. Bila sebuah perusahaan cloud computing memiliki banyak klien, maka kebutuhan akan ruang penyimpanan data atau storage space pun akan membengkak. Sistem cloud computing paling tidak membutuhkan ruang penyimpanan data 2 kali lebih besar daripada kebutuhan real untuk membuat salinan atau kopi semua data klien. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kehilangan data bila terjadi gangguan pada media penyimpanan utama. Gambar umum topologi cloud computing. Di sini distribusi beban vertikal untuk komputasi cloud melalui pilihan implementasi multiple. Cloud computing menyediakan perangkat lunak sebagai layanan cadangan untuk pengguna terakhir, tapi infrastruktur yang mendasari harus cukup terukur dan kuat, dan harus fokus pada sistem cloud perusahaan skala besar dan meneliti bagaimana perusahaan dapat menggunakan Service Oriented Architecture atau SOA untuk menyediakan antarmuka yang efisien untuk proses bisnis. Dalam sistem Cloud Enterprise Architecture berorientasi layanan atau SOA dapat digunakan untuk menyediakan antarmuka yang mendasari proses bisnis yang ditawari melalui cloud. SOA dapat bertindak sebagai sebuah front end terprogram ke berbagai komponen layanan yang membedakan sebagai individu dan pendukung server. Permintaan yang masuk ke dalam layanan yang disediakan oleh gabungan SOA harus diteruskan ke komponen yang benar, dan server masing-masing dan seperti routing harus terukur untuk mendukung sejumlah besar permintaan, seperti gambar di bawah. Salah satu batasan dari distribusi beban horizontal adalah bahwa beban tidak dapat didistribusikan lebih lanjut ketika semua server dalam tingkatan tertentu mengambil hasil dari kesalahan konfigurasi struktur. Berikut tugas analitik komposit online dapat dipresentasikan sebagai panggilan untuk web dan aplikasi server. Tugas komposit memiliki beberapa implementasi di pusat data modern IT. Implementasi alternatif dapat memanggil prosedur yang tersimpan pada database untuk menjalankan data mining
dan bukan memiliki server analitik khusus untuk melakukan tugas ini. Database server atau DB dan server analitik khusus proses analitik dapat diimplementasikan oleh salah satu dari 3 pilihan dari gambar di atas. Pertama, mengeksekusi beberapa pengolahan di WAS, mengambil data dari DB 4 ke WAS. Ketiga, mengeksekusi beberapa pengelolaan di WAS. Yang kedua itu perangkat lunak. Pertama, OpenStack, perangkat lunak cloud computing open source. OpenStack merupakan open source cloud computing software yang untuk membangun infrastruktur cloud yang reliable, di mana baru saja dipublikasikan beberapa hari lalu, yaitu pada tanggal 19 Juli 2011. Tujuan OpenStack adalah memungkinkan setiap organisasi atau perusahaan untuk membuat dan menyediakan layanan cloud computing dengan menggunakan perangkat lunak open source yang berjalan di atas perangkat yang standar. OpenStack Compute adalah perangkat lunak untuk melakukan otomasi saat membuat atau mengelola virtual private server. Yang kedua, OpenStack Storage adalah perangkat lunak untuk membuat objek storage yang bersifat scalable serta redundant dan menggunakan cluster menyimpan data-data dalam ukuran terbatas atau bahkan petabyte. Yang kedua, Amazon Elastic Compute Cloud. Ketiga, GoGride. Keempat, Amazon Simple Storage Service. Hadoop, Ubuntu, Space Cloud, Google App Engine, Microsoft Azure, Galactus, Red Hat Cloud ML Novel, Traffic Server, Cloudera, Puppet, Anomaly, Joyen, Zoho, Globus, Nimbus, Reservoir, OpenNebula, dan itulah tadi berbagai macam perangkat lunak atau open source. Nampaknya banyak open source tools sudah mulai berkompetensi dalam dunia cloud computing. Hasil terakhir dari ini tentu saja nantinya akan menemukan fleksibilitas dari organisasi untuk mengkostumasi pendekatan yang mereka inginkan. Open source cloud akan memberikan potensi akan harga yang sangat kompetitif untuk mendapatkan servis cloud. Demikian hasil dari presentasi video pembelajaran dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.